saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Peter Chandra bisa menjumpai Anda di program You Channel spesial Natal tahun 2022. Nah, hari ini di program spesial Natal kita kali ini, kita akan sama-sama dilayani oleh teman-teman dari Harvest International Theological Seminary dan Karawaci Worship Project. Saudara, ada banyak peristiwa dan kejadian yang bisa saja terjadi dan sudah datang dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2022. Tapi apapun yang terjadi, saya yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak kebaikan dan juga penyertaan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup saya dan juga saudara. Termasuk juga yang dialami oleh teman-teman dari Hits dan juga Karawaci Worship Project. Mereka tahun ini berhasil menciptakan lagu yang baru saja dirilis tanggal 1 Desember kemarin. Saudara, inilah persembahan hatiku. Yesus lahir di dalam hatiku, mengubah hidupku jadi baru, dan berkenan kepadamu, palungan gambaran hatiku. Ku tak layak Tuhan, tapi dilayakanmu. Ku angkat pujianku, ku sambut kelahiranmu. Ku persembahkan hidupku jadi emas kemenyandanmu. Oh, layaklah segala pujian. Yesus telah lahir di dunia, keselamatan kita. Layak segala pengagungan, segala kehormatan bagi Kristus. Sambutlah Raja kita. Yesus lahir di dalam hatiku, mengubah hidupku jadi baru, dan berkenan kepadamu, palungan gambaran hatiku. Ku tak layak Tuhan, tapi dilayakanmu. Ku angkat pujianku, ku sambut kelahiranmu. Ku persembahkan hidupku jadi emas kemenyandanmu. Oh, layaklah segala
Itu tadi saudara sebuah lagu persembahan dari teman-teman Hits dan Karawaci Worship Project yang berjudul Persembahan Hatiku. Lagu ini merupakan lagu terbaru mereka dan baru saja dirilis di tanggal 1 Desember kemarin. Seperti apa kisah di balik pembuatan lagu tersebut? Langsung saja kita tanya sama Mustika Rachel di sini. Halo Rachel, apa kabar? Baik. Rachel, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong diperkenalkan dulu ke seluruh pemirsa You Channel. Di sini teman-temannya ada siapa aja, mungkin juga asalnya dari mana, atau kan mereka dari Hits juga nih. Iya. Ada yang mungkin masih kuliah atau jangan-jangan udah alumni semua. Oke, makasih Ko. Jadi Karawaci Worship Project ini terdiri dari Esther, dia bermain violin, dia asal dari Tangerang. Dan selanjutnya itu ada Aldi, dia main drum, dia asalnya dari Kupang. Dan selanjutnya itu ada Mario, dia main gitar, asalnya dari Manado. Terus ada Yemima, dia asal dari Jakarta juga. Terus ada Yosua, dia asal dari Bandung. Dan saya Rachel asal dari Manado. Oke, wah kalau dilihat cukup beragam ya saudara. Asalnya mereka nih, ini menarik banget, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi yang menjadi pertanyaan juga ini, sebenarnya kalian tuh mulai aktif di sini tuh dari kapan sih, atau terbentuknya Karawaci Worship Project ini dari kapan? Mungkin boleh di-share ke pemirsa You Channel. Sebenarnya itu dari tahun 2019, tapi belum ada kejelasan. Tapi pas mulai startnya kita benar-benar mau serius untuk buat band rohani itu di tahun 2020. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang ya berarti 2 tahun lah ya 2 jalan tahun, ya. iya. Udah berapa banyak karya sih yang kalian hasilkan, termasuk lagu baru yang tadi? Iya, kalau dari KWP sendiri itu 2 tahun ini udah 5 lagu sih. Wow. 5 lagu yang kita 5 lagu buat dalam 2 tahun. tahun. Iya. It's amazing. Iya. Ya 2 tahun lagi berarti bisa bikin 1 album lah ya. Oke. Amin kok. Amin ya. Iya. Nah, bicara soal tadi lagu baru yang kalian nyanyikan, saya tadi dengar luar biasa banget lagunya. Boleh cerita gak sih backstory-nya lagu ini tuh apa sih? Kenapa sampai kemudian akhirnya terpikir menciptakan lagu ini, baik itu dari liriknya, judulnya mungkin. Bisa di-share gak? Kalau dari backstory-nya sih kan Natal ya. Natal kan ibaratkan Yesus lahir ke dalam dunia, tujuannya itu menyelamatkan kita umat manusia. Itulah sebabnya kenapa dari kita KWP ingin membuat satu karya yang dimana menceritakan bahwa Yesus itu lahir ke dalam dunia. Dan selanjutnya tugas kita yang sebagai pengikut Kristus itu mempersembahkan apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup kita gitu. Jadi kenapa membuat lagu ini, karena dari pujian penyembahan kita juga itu bisa mempersembahkan hal yang berbau harum di hadapan Tuhan, itu hati kita, pujian kita, pemain musik kita gitu, lewat pujian ini. Baik, kayak semacam sebagai persembahan lah ya, Iya, buat persembahan Tuhan di hari buat Tuhan. lahirnya istilahnya gitu, hari peringatan lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini ya. Iya. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk proses produksi lagu ini dari awal sampai kemudian rilis kemarin di tanggal 1 Desember? Sebenarnya lagu ini mau dirilis tahun kemarin pada saat COVID, cuma karena masalah waktu jadi kita tidak sempat rilis. Akhirnya di bulan Agustus kita mulai buat lagi lagunya, aransemen lagi lagunya dari awal, dan Agustus, September, Oktober udah mulai mixing sama persiapannya juga. Terus akhirnya November kita mulai fokus di editing video. Dan puji Tuhan di tanggal 1 Desember kita bisa meriliskan lagu kita. Akhirnya gitu. ya, mungkin Akhirnya. setelah penantian panjang Iya. ya, terhalang dengan masa pandemi COVID juga. Ya, ini kan juga kita tahu udah berapa hari lagi akan berganti tahun. Iya. Kira-kira apa nih project yang saat ini sedang teman-teman kerjakan menjelang tahun baru nanti? Mungkin ada beberapa lagu lagi yang akan diproduksi. Kalau untuk ke depan kita belum ada prepare, kita mau buat lagu ini untuk tahun depan. Tapi kita kayak udah, pokoknya tahun depan kita harus buat karya ya. Jangan sampai kita mati hanya di stuck tahun 2020 gitu. Karena kami percaya bahwa KWP ini akan Tuhan bawa lebih lagi gitu kan. Jadi pastinya di tahun 2023 nanti akan ada project baru lagi, tapi belum ada yang spesifik digambar banget gitu. Oke. Iya. Sudah ada, tapi tetap intinya harus tetap berkarya. Iya, buat tetap Tuhan, ya? harus berkarya. Oke, wow, kita doakan tentu hal yang baik, kita doakan semua lancar. Iya kok. Dan ya apapun karyanya, karya-karya kalian bisa menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Amin. Nah, ini menarik banget saudara, karena hari ini seluruh umat Kristiani di dunia, termasuk di Indonesia, sedang merayakan Natal.
yaitu hari di mana kita memperingati kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, di Indonesia khususnya, banyak daerah di Indonesia punya budaya masing-masing, punya cara masing-masing untuk merayakan Natal di daerahnya mereka masing-masing. Nah, kalau tadi kan Rachel sudah mengenalkan nih ya, ada 6 personil di sini masing-masing juga beragam. Iya. Kita jadi pengen tahu nih kalau perayaan Natal di tempat asal kalian tuh kayak gimana sih? Rachel dari Manado kan tadi? Iya, kan? aku dari Manado. Kalau di Manado gimana? Perayaan Natalnya, apa yang paling menarik mungkin, paling unik, paling spesial? Kalau di Manado sih pastinya kalau Natal itu ramai banget sih ya. Seramai apa sih? Orang-orang itu datang ke satu rumah, ke tetangganya mau atau ke saudaranya, terus mereka bisa kumpul bareng, makan bareng gitu. Jadi kalau misalnya Natal itu orang disebutnya Bapak Siar. Oke. Jadi bisa jalan ke rumah-rumah, bisa makan sepuasnya gitu. Semua rumah kebuka buat singgah makan gitu. Mirip prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan ya, keterbukaan yang menerima satu sama lain ya. Dan itu kan selalu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, betul gak? Kalau kita baca di Alkitab kan menerima orang makan, mengajak makan dan segala macam. That's interesting. Oke, kalau tadi dari Manado, saya dengar Yosua ya, Yosua dari Bandung. Nah, kalau Yosua sendiri gimana di Bandung? Apa yang menarik perayaan Natal di sana, Yos? Kalau kita di Bandung, perayaan Natal itu mungkin lebih ke keluarga ya. Keluarga itu saling kumpul, datang ketemu, dan nggak sedikit yang sampai tahun baru itu ngerayain barengan. Jadi dari Natal udah kumpul, akhirnya mereka ngumpul sampai tahun baruan. Udah tahun baruan baru pulang. Dan kalau di sana itu misalkan ada keluarga-keluarga atau orang-orang yang nggak bisa datang ke gereja, itu beberapa gerejanya akan yang datang ke rumahnya dan merayakan di rumah. Jadi membawa tim hamba Tuhan, pemain musik untuk merayakan di rumahnya. Wow, itu menarik juga ya. Bagaimana Tuhan juga mengajarkan pada kita bahwa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahwa kita harus datang, kita nyamperin mereka, betul ya, Yos ya? Kurang lebih filosofinya kayak gitu. Ya, semua daerah, setiap daerah punya cara masing-masing, punya budaya masing-masing, saudara. Tapi apapun itu, yang terpenting adalah dalam perayaan Natal kita mengingat kembali bagaimana Allah Bapa di sorga punya karya yang begitu luar biasa, mengutus Yesus sebagai juru damai kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Wow, well, thank you banget. Thank you so much guys, teman-teman dari Hits dan Karawaci Worship Project udah bisa berbagi cerita sama kita hari ini. Dan kita doakan sukses terus untuk karya-karya kalian, semua project-project yang sedang dikerjakan, dan terus bisa jadi berkat dimanapun kalian berada. Amen. Merry Christmas everyone. Turun semua
Masakan sih, benar. Karena masakan Timur tuh semua pada dimasak pada hari Natal tuh sama keluarga besar. Jadi bukan hanya mama yang masak, tapi ada tante yang masakin makanan. Biasanya kami membuat kue-kue Natal bersama dengan keluarga, biasanya dengan tante saya atau dengan mama saya, ya kue-kue Natal, kue-kue kering, seperti itu. Karena mayoritas di sana ada Kristen Protestan. Nah, di sana sudah pasti ada karnaval Kota Kupang seputar Natal. Terus ibadah bersama, pokoknya seperti pesta rakyat ya di sana kalau untuk acara Natal ya, Natal dan Tahun Baru. Pesta rakyat, ibarat katanya gitu, pesta rakyat di sana. Biasanya adalah tetangga-tetangga kami, tetangga-tetangga dari daerah kami yang biasanya mereka bukan dari orang percaya, tetapi mereka dari agama lain, saudara kita. Mereka akan datang ke rumah, kemudian merayakan Natal. Dalam arti ya mereka berkunjung, terus mengucapkan salam selamat Natal kepada kakek dan nenek saya, mengucapkan selamat Natal. Jadi mereka membawa keluarga mereka, ada kadang satu keluarga, ada kadang dua keluarga yang datang. Kemudian kami ngobrol, cerita sama-sama, terus kemudian makan kue bareng. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
Saudara, di program spesial Natal kali ini, saya juga akan mengajak saudara untuk sama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Direktur UCB Indonesia, Pastor Herman Sugeng. Berikut ini. Kepada seluruh pemirsa U-Channel yang setia, kami dari tim U-Channel mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tentunya, terima kasih untuk teman-teman yang selama ini mau setia mengikuti kami semua, dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua dalam tahun ini. Saya mau bagikan sedikit firman Tuhan di 1 Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Pada hari Natal ini, biarlah ini menjadi satu renungan yang singkat. Kata Immanuel itu berasal daripada dua kata Immanu, yang berarti bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan El itu berkata mengenai Tuhan. Saya mau bagikan dan saya mau sharing, saya percaya bahwa kata El itu suatu kata yang penting sekali, di mana seringkali kita lupa bahwa Tuhan itulah yang menuntun jalan kita. Saya masih ingat suatu hari saya berjalan bersama dengan seseorang, membawa saya berjalan di taman bunga. Dan dia katakan, sebelah kanan sana ada bunga dahlia. Kalau jalan lurus sedikit, belok kiri ada bunga anggrek. Dan kalau kita berjalan lagi ada bunga melati. Dan kalau sebelah kiri lagi nanti ada bunga rose atau bunga mawar. Dan dia membawa saya keliling di tamannya yang indah itu. Tapi dia membawa jalan karena dia tahu di mana tempat itu berada. Dan saya nggak bisa berkata pada dia, saya mau jalan ke kiri dan saya mau lihat bunga dahlia di situ. Nggak bisa. Karena bunga dahlia datangnya di tangan kanan gitu. Kata Immanuel, Tuhan bersama dengan kita adalah di mana kita berserah pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang memimpin jalan kita. Kalau kita mau hidup seperti ini, bertanya pada Tuhan, Tuhan jalannya lewat mana? Dan Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan, lewat sini. Tidak bisa kalau kita mau jalan ke sana dan mendapatkan yang seperti itu. Itu yang dikatakan dalam perkataan Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Maka itu saya ajak teman-teman semua pada tahun ini, atau memasuki tahun 2023, kita lebih berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan membawa kita pada ke suatu tempat yang lebih baik dan selalu semakin lebih baik. Tempat di mana keberadaan kita bersama dengan Tuhan menjadi berkat untuk kita sendiri dan juga menjadi berkat untuk banyak orang. Karena itu sekali lagi, selamat Hari Natal untuk semua pemirsa U-Channel, selamat Tahun Baru. Saya mengucap syukur untuk tahun 2022 yang luar biasa ini, dan saya sangat excited dan saya sangat bersemangat untuk tahun yang depan, 2023. Saya percaya saya akan melihat, kita semua akan melihat perkara-perkara besar terjadi di tahun 2023. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Pastor Herman Sugeng yang sudah membagikan pesan firman Tuhan kepada kami semua di program U-Channel spesial Natal tahun 2022. Terima kasih juga buat teman-teman dari Hits dan Karawaci Worship Project yang sudah melayani kita hari ini. Saudara, akhir kata saya Peter Chandra mengucapkan terima kasih dan selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023 dengan penuh harapan dan keyakinan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.